Kami rasakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu cukup bagi kami. Dan biar kami terus Tuhan berdiam di hadapan hadirat Tuhan. Kami sangat diberkati dengan hadirat-Mu. Kami diberkati dengan puji-pujian, dengan pemusik, Tuhan dengan sound. Engkau sudah memilih para pemuji. Dan nanti mereka meneruskan tugas yang besar ini di sorga. Kami pendeta-pendeta akan berhenti. Namun pemuji-pemuji akan terus memuji Engkau. Memuliakan Engkau. Lebih hebat lagi. Dan biarlah Tuhan mereka nanti akan memimpin juga di sorga bagi kami. Berkati mereka para pemuji, pemusik. Karena kami rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Biar menadu diterpa oleh angin sorga. Penuh kemuliaan Tuhan. Penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar Indonesia benar-benar dipersembahkan pada Tuhan. Berkati kami sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata bersama. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada para pemuji yang luar biasa. Ya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Raja Daud adalah raja yang suka memuji. Dan betul-betul kalau sudah baca kitab Mazmur, belakangan ini saya baca kitab Mazmur penuh dengan nubuat-nubuat tentang kedatangan Tuhan. Dan banyak orang lupa, Mazmur itu begitu banyak nubuat tentang kedatangan Tuhan. Ya, karena itu pemuji itu penting. Nah, gereja-gereja Pantekosta dulu banyak berdoa, tapi kurang memuji. Ya, namun sudah lihat pemuji itu luar biasa, dahsyatnya. Ya. Saudaraku, Tuhan datang ke dunia ini sebetulnya dia menunggu. Kita seringkali teriak Tuhan, kapan Tuhan datang? Ya, kapan Tuhan datang? Tahukah saudara, kita manusia dari Adam sampai sekarang sudah 6.000 tahun. Kita tunggu-tunggu kedatangan Tuhan, mana, kok enggak datang-datang. Tapi sudah melihat dari pihak Tuhan, Tuhan berkata, aku lebih lama menunggu. Wah, itu waktu saya dengar perkataan Tuhan begitu, engkau menunggu jauh lebih lama. Dari kekal sampai sekarang. Bayangin, dari kekal, infinite. Berapa? Enggak tahu. Dia merencanakan rencana-rencana agung bagi gereja. Dan dia ingin sebetulnya bersekutu dengan manusia. Kenapa? Karena dia tidak puas dengan malaikat-malaikat yang memuji hebat, luar biasa. Tapi dia berkata, aku gak bisa namanya match, setara, gak bisa. Saudara bisa dengan anjing kesayangan. Waduh senang tuh, guyonan ya, waduh mainan. Tapi saudara nggak bisa setara. Kenapa manusia dibentuk? Karena manusia dicipta serupa, segambar dengan Allah. Supaya terjadi persekutuan yang paling intim. Dan itu yang ditunggu-tunggu Tuhan. Dan Allah kita Tritunggal, ini Tritunggal ya, mereka sedang rundingan. Gimana ya kita ini supaya bisa lebih bahagia.
Ya, dicipta manusia. Wah, dicipta manusia gimana? Serupa dengan kita. Hah? Serupa? Nanti kalau berontak gimana? Betul nggak? Kan harus bebas. Kehendak bebas. Nah itu kuncinya, kehendak bebas. Maka mereka terus merencanakan bagaimana ya. Oke, Bapak sebagai perencana, Yesus sebagai penyedia, Roh Kudus sebagai pelaksana, Bapak sebagai perencana, Yesus penyedia, Roh Kudus pelaksana. Yesus penyedia. Kalau dia penyedia, lihat bangunan-bangunan disediakan oleh siapa? Di dunia ini, bangunan-bangunan itu disediakan oleh siapa? Owner, pemilik. Karena Yesus pemilik. Oleh karena pemilik, dia mesti bayar. Dengan apa? Darah. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yesus itu dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi tahu nggak manusia akan jatuh? Tahu. Yesus dipilih sebelum dunia dijadikan untuk jadi penebus. Ya. Nah, sekarang Tuhan merencanakan manusia. Ya, maka dia merencanakan manusia, dia mau pilih. Ternyata satu pilihan yang nanti bisa mengembangbiakan. Abraham. Bukan Adam, bukan Hawa, bukan Abel. Mereka memang orang pilihan tapi personal. Tapi Abraham dipilih untuk menjadi bangsa. Itulah Israel. Jadi Israel itu umat pilihan. Ya. Saudaraku, hari ini saya memberikan gambar ini. Kedatangan Tuhan. Aku mengetuk pintu. Ayatnya di mana itu? Pasti pendeta-pendeta tahu. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, tengok, behold, aku mengetok pintu. Mengetok pintunya siapa? Sebetulnya siapa itu? Ayat itu sering dipakai untuk penginjilan, betul? Untuk orang yang belum kenal Tuhan, betul? Tapi keliru. Ayat itu untuk gereja. Ayat itu untuk gereja. Gereja apa? Laodikia. Siapa itu Laodikia? We are. Kita. Gereja yang keberapa? Ke-7. Betul? Gereja yang terakhir. Jadi kita ini gereja terakhir. Nah kalau terakhir, zamannya akan ditutup. Pasti. Apa arti Laodikia? Laos and Dikea. Laos, rakyat. Dikea, judgment atau pikiran. Pikiran rakyat. Jadi bayangkan gereja itu banyak pikiran rakyat daripada pikiran Tuhan. Itulah Laodikia. Kalau Anda lihat peta, Laodikia itu dekat dengan satu kota, Kolose. Nah, Kolose itu kalau sudah baca Alkitab Kolose, Paulus memperingatkan tentang hal-hal yaitu filsafat.
Karena itu pusat filsafat. Jadi gereja Laodikia ini terpengaruh oleh filsafat manusia. Apa itu filsafat? Filsafat itu pikiran manusia. Saudara tahu Sokrates, Aristoteles, orang-orang bahkan juga sekolah-sekolah teologi diajar filsafat. Wah, pikiran manusia mulai masuk. Inilah yang merusak gereja. Ya. Karena pikiran filsafat itu harus dengan pengetahuan dan itulah buah pengetahuan baik dan jahat. Ahli-ahli filsafat selalu mikir, mana ya? Makanya timbul pertanyaan. Hati-hati kalau kita sudah timbul pertanyaan. Istri saya kena bom, saudaraku, saya sebelumnya sudah dibuat Tuhan sakit. Kalau nggak sakit, saya yang kena bom. Pasti. Itu pasti. Tapi hari itu istri saya badannya lebih kuat. Ya. Jadi, tahan banting istri saya. Karena itu saya dulu memilih istri yang tahan banting. Supaya kuat membantu saya. Saya lemah, karena sering sakit dulu. Tapi belakang ini malah saya sehat. Ya. Saudaraku, Tuhan sedang mengetok pintu. Dan sedihnya, Tuhan tetap di luar, dia ketok-ketok. Anak-anak Tuhan banyak yang tidak buka pintu. Sedih Tuhan. Nanti kita dengar. Ada orang yang respons cepat. Tapi ada orang yang ngantuk. Tengah malam diketok. Betul nggak? Ngantuk. Nah, karena itu saudaraku kita mesti perhatikan baik-baik. Betapa Tuhan itu menunggu kita. Kalau kita berkata, waktu saya dengar nyanyian, ya come Jesus come. We are waiting so long. Waduh, saudara boleh browsing itu nyanyian. Dinyanyikan dengan hati yang, saya juga, aduh ya Tuhan, aku ini nunggu Tuhan lama. Waktu saya berdoa begitu Tuhan ngomong, aku lebih lama menunggu kamu. Kok kamu ini gak mau toh perbaiki diri secepatnya? Kok masih lelet? Kok masih ngantuk? Ayo bangun. Aku menunggumu. Aku menunggumu. A spotless bride. Satu gereja yang tanpa cacat. Saudaraku, wow, ini diminta tanpa cacat. Kita ini masih banyak cacat. Betul? Cacatnya di mana? Pikiran, perasaan, kehendak, jiwa. Roh kita baik, itu Tuhan kasih. Tapi jiwa kita belum. Makanya tugas kita ini ayo toh. Dan jiwa ini karena itu Tuhan selalu kalau pergi selalu mengajar, mesti itu. Mengajar ditaruh di atas. Lalu memberitakan Injil dan menyembuhkan. Betul? Mengajar untuk apa, jiwa. Preaching memberitakan untuk spirit kita. Menyembuhkan untuk tubuh kita. Kalau ada kebaktian kesembuhan penuh bukan main. Kalau untuk kebaktian pengajaran, aduh, coba gereja saudara kalau PA.
Berapa yang datang? KKR, kesembuhan, sesak. Sama, Tuhan Yesus kemana-mana mengajar, murid-muridnya pergi satu persatu, kok sulit pengajarannya, betul? Sulit. Sehingga Tuhan tanya pada Petrus, apa kamu juga mau pergi? Paulus dulu kalau ngajar sampai suntuk, sampai Eutikus jatuh. Sekarang pendeta, nggak tahan ya. Ini jemaat itu kalau sudah pendetanya sudah grogi juga. Ini fakta. Gereja sekarang nggak ada yang panjang-panjang. Iya, bahkan di Amerika dituliskan. A good preacher preach directly 15 minutes. Itulah gereja sekarang. Mana ada gereja 1 jam saja. Bangun gereja. Amin. Tapi saya juga enggak panjang-panjang lah. Nanti sudah usrek semua. Kursinya panas ya. Sedih sebetulnya. Mengajar itu perlu perhatian. Fokus. Karena itu Tuhan menunggu kita. Kapan ya? Kapan saudara itu bisa belajar untuk bisa bertahan dalam kesungguhan hati saudara. Ya, marilah kita mengerti hal ini, suku. Mari kita minta pada Tuhan, Tuhan kuatkan saya supaya saya menjadi orang-orang yang bisa bertahan sampai Engkau datang kembali. Nah, kita melihat suku yang berikutnya. Surat Efesus 1 ayat 4 dan 5. Ada yang membantu saya, Mike, untuk bicara. Sudah lihat di sini ya. Perhatikan ini, suku. Sebab di dalam Dia. Perhatikan in Him. Di dalam Kristus Yesus, Allah telah memilih kita itu jamak atau single? Jamak. Jadi, saya terpilih. No. Kita. Inilah yang menyebabkan banyak salah di sini. Allah telah memilih kita. Gereja. Sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan itu rapat bertiga ya. Gimana ya? Mau diciptakan manusia gimana? Manusia mesti setara. Supaya kita bisa persekutuannya dalam. Ya, tapi sedikit di bawah. Jangan maha kuasa. Kuasa, tapi tidak maha kuasa. Jadi Tuhan kurangi atributnya sedikit saja. Kalau sudah jago silat, biasanya dia punya jurus 10, dia berikan muridnya 9. Tidak mungkin dia berikan 11. Nanti bisa melawan dia. Sama, Allah juga begitu. Jadi kita itu kurang sedikit saja dari Allah. Tapi kita sama dengan Allah. Serupa dengan Allah. Istimewa, kasih. Ya, kudus. Kamu harus sama seperti aku dalam kekudusan. Sama seperti aku dalam kekasih. Harus sama. Ya, kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yuk kita baca ini bersama-sama. Ya, dalam bahasa Indonesia saja. Semua membacakan. 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita
sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Iya, dalam bahasa Inggris dikatakan having predestinated. Nah inilah suku ajaran predestinasi. Siapa yang ditentukan, ditetapkan dari semula, dipredestinasikan sejak awal. Bukan you satu-satu. No, gereja. Siapa itu gereja? In him. Orang yang tinggal di dalam Kristus. Karena itu Yesus mesti menjadi Tuhan dan Kristus. Jangan cuma Yesus. Banyak orang suka Yesus, tapi tidak mau Tuhannya. Kisah Rasul 2 ayat 36 mengatakan, waktu dia sudah bangkit naik ke sorga, Allah menjadikan Yesus Tuhan dan Kristus. Yang menjadi masalah, kita tidak menjadikan Tuhan. Sehingga Tuhan bertanya, kenapa kamu panggil aku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak menurut. Kenapa? Gunanya apa? Kenapa? Ya karena kita butuh Yesusnya. Penyelamat, penyembuh, penolong, ya, pemberi berkat. Tapi kalau kita diperintah, kita akan, oh, jangan Tuhan, jangan itu. Nah itu sebabnya Tuhan kata, nanti banyak orang melakukan mujizat, aku tidak kenal. Tidak tahu. Karena kamu nggak menurut kehendak Bapa. Jadi kita ini dijadikan anak-anak adopsi. Perhatikan, kita bukan anak-anak Allah seperti Yesus. Yesus the only begotten Son. But we are adoption. Kita ini orang-orang adopsi. Diadopsi oleh Tuhan untuk jadi anak Allah. Jadi kalau diadopsi, kedudukan kita jelek bagaimanapun, tidak apa-apa. Ya, satu hari saya diundang oleh gereja di Holland, siapa itu dulu di Den Haag yang terkenal, Johan Masbah. Naiklah pesawat KLM, saya naik dari Jakarta, KLM di belakang ada anak nangis, wah, saya noleh, digendong oleh orang bule Belanda 2, laki perempuan. Tak lihat, lu anak kok hitam. Anak adopsi. Tidak peduli keadaannya, dia begitu diadopsi, dia dijadikan anak, dia punya warisan, betul? Langsung, tidak peduli. Begitu juga saudara dan saya. Jangan melihat masa lalumu. Tuhan adopsi Anda. Tuhan angkat Anda. Tuhan muliakan Anda. Tuhan kasih kedudukan. Karena itu kita mesti bersyukur. Tuhan, aku nggak pantas, tapi Engkau adopsi saya. Terima kasih. Terima kasih. Karena itu gereja itu orang-orang percaya. Ya, orang-orang percaya yang tetap tinggal dalam Kristus. Ingat ini. Jadi saudara ini mesti tunduk pada kepala. Kita ini anggota tubuh. Kalau anggota tubuh nggak mau tunduk kepala, itu namanya apa? Piansui. Mati sebelah, betul? Disuruh ke mulut malah ke telinga. Karena kepalanya tidak diturut. Nah kita seringkali begitu. Karena jiwa kita masih belum mau taat sepenuh kepada Yesus sebagai kepala. Nah kalau kita mau taat, kita dipredestinasikan, ditetapkan dari semula untuk jadi mempelainya penuh kemuliaan. Amin. Saya dulu tinggal di satu tempat dan tiap
hari ada lewat orang yang ternama di situ, tapi istrinya seorang pelacur. Tapi tiap kali lewat, saya mesti tunduk sama pelacur itu. Coba kalau dia bukan diangkat jadi istri, ya seorang yang tokoh, mana saya mau tunduk, betul? Tapi karena dia diangkat, saya mesti tunduk. Itu namanya saudaraku diangkat. Tuhan lupakan masa lalumu. Tuhan buang masa lalumu. Tuhan pilih engkau. Tuhan muliakan engkau. Dan kau mesti hargai. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan itu menanti. Dan dia kirim nabi-nabi. Dan salah satu nabi yang panjang, nabi besar, itulah Yesaya. Nanti sudah baca, Yesaya itu ada 66 pasal, bukan main. Panjang sekali. Dan pasal 24 sampai 27 itu bicara tentang penghukuman. Penghukuman. Jadi Tuhan terus ngomong, hukuman, hukuman, hukuman. Waduh, ini bahaya, ya. Nggak jalan. Next. Nabi-nabi, kalau sudah baca Yesaya 13, the burden, ya, jadi beban ucapan ilahi atas Babel. Dan kita semua, kita tahu, akhir zaman Babel ini muncul kembali. Karena itu Babel itu berhenti di Kejadian 11. Kalau sudah baca. Kejadian 12 Tuhan pilih Abraham. Terus sampai Kejadian 50. Ya, jadi Babel itu muncul oleh seorang ya tokoh. Namanya siapa? Nah, mana kalau sudah baca Kejadian 10, coba buka Alkitabmu sebentar. Ya. Saudara baca Kejadian 10 ayat 9 mengatakan, ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel. Nimrod. Kata Nimrod itu berarti rebellion, pemberontak. Loh, aneh ya. Jadi memang sejak itulah lalu dirikan candi dan di atasnya ada berhala. Dan Nimrod menikah dengan siapa? Maminya sendiri. Anak nikah sama maminya. Semiramis. Ya, saudaraku. Karena itu kalau saudara beli celana, kain celana, merek Semiramis. Itu istrinya Nimrod. Ucapan ilahi atas malapetaka. Saudaraku, the burden, masa. Jadi waktu Yesaya mengucapkan ucapan-ucapan nubuat, kalau sudah baca Yesaya 24, penghukuman atas Babel, atas Damsyik, atas ini, atas Asyur, terus hukuman atas Israel. Saudaraku, apakah Tuhan senang menghukum? No. Tapi dia berbeban. Sehingga dengan bebannya itu, Yesaya ini, saudara tahu Nabi Yesaya adalah tokoh yang mendampingi Hizkia. Ya. Tapi Hizkia punya anak. Namanya Manasya. Aneh ya. Raja yang baik sekali. Punya anak jahat yang bukan main. Jadi bukan jaminan, kalau papa rohani,
anak pasti rohani. Tidak. Buktinya penafsir. Ini orang Yahudi yang menafsir. Yesaya matinya digergaji. Wih, digergaji. Krok, 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 krok. Kalau ditembak dor mati. Tapi kalau krok, krok. Yesaya. Nabi yang besar. Saudara lihat, nabi-nabi dulu dengan beban yang begitu dalam untuk bangsanya. Nabi Yeremia banyak menangis, tapi dibuang, tidak mau didengar. Nabi Elia dikejar-kejar oleh Isabel. Tapi sebelum Nabi Elia diangkat Tuhan, dia diperintahkan untuk mengurapi Elisa. Elisa, nanti kamu yang akan mengurapi ya raja-raja dan antara lain yaitu Raja Aram yang jadi musuh Israel. Dan setelah Nabi Elia pergi, Elisa menggantikan. Elisa ketemu dengan Hazael. Tolong bacakan 2 Raja-Raja 8 ayat 11 dan 12. Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, "Mengapa tuanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel." Wow, aku tahu. Nanti perempuan-perempuan yang mengandung dibelah perutnya. Ini nubuatnya Elisa. Aku tahu waktu dia harus ngurapi raja dunia. Dia tuh nangis. Kamu nanti jadi raja. Aku panglima jadi raja. Yes. Tapi kok nangis? Kenapa kamu nangis? Nanti kamu akan menganiaya orang Israel. Dan perempuan-perempuan akan dibelah perutnya. Waktu mengandung. Itulah sebabnya Yunus diperintahkan ke Nineveh, dia nggak mau. Karena tahu Yunus, orang Nineveh nanti bertobat. Karena itu dia nggak mau ke sana. Nah bagaimana saudara? Waktu dulu saya dengan agama yang melawan Kristen itu saya benci. Tapi saya baca seorang yang pindah dari agama mereka, menjadi profesor ya di Mesir, tapi pindah ke Amerika. Lembaran pertama dia tulis, "Kamu jangan marah sama mereka. Mereka adalah korban." Begitu saya baca itu, hati saya berubah. Iya. Mereka itu korban. Saya harap saudara-saudara bisa mengerti hatinya Tuhan. Amin. Mereka itu korban. Karena itu Yeremia seorang yang tidak berhasil. Jadi kalau sudah melihat ada hamba Tuhan yang hidupnya sengsara, nggak berhasil, bahkan seperti Yeremia, dia bernubuat tidak didengar, akhirnya dibuang ke Mesir. Apa hasil Yeremia? Nol. Nothing. Nggak ada yang bertobat. Besar nggak dia di hadapan Tuhan? Besar. Amin. So jangan ukur pendeta dari, gerejanya besar, hebat. No. Haleluya. Hanya orang yang taat pada Tuhan, hebat. Amin. Di mata Tuhan yang mungkin sudah berhasil. Kita tetap rendah hati, jaga hati kita. Amin.
supaya jangan kita menyombong. Nabi Yeremia berkata, sekiranya mataku penuh air, wih, aku akan menangis siang malam, tidak berhenti-berhenti. Karena itu ada ratapan Yeremia, betul? 5 pasal ratapan Yeremia. Dan itu harus saudara baca, supaya saudara mengerti hatinya Tuhan. Hati Tuhan itu sekarang, Tuhan lagi apa? Tuhan lagi di sorga. Lagi apa dia? Lagi nangis, berdoa syafaat untuk kita. Dia berdoa, ya kapan? Ya orang-orang Kristen ini bisa bersatu. Haleluya. Bukankah itu pesan Tuhan terakhir? Injil Yohanes, kata-kata Tuhan dari pasal 13 sampai 18 berisi pengajaran. 13, 14, 15, 16, 17. 5 pasal. Jadi kalau ngajar lama, untuk apa? Dia berkata, kamu harus bisa bersatu supaya dunia tahu. Jadi sampai sekarang dunia belum tahu Yesus. Bagaimana dunia bisa tahu Yesus? Apakah dia perlu? Ada enggak di surat Efesus satu Tuhan, satu Bapa? Ada enggak satu pengajaran? Enggak ada. Saya sudah kasih tahu ini puluhan tahun yang lalu. Pendeta-pendeta kumpul di Batu Raden. Coba baca Alkitab surat Efesus 4. Ada enggak satu pengajaran? Enggak ada. Yang ada satu roh. Dan semua pengajaran itu satu, kalau bisa kasih. Kasih itu jembatan. Pengajaran berbeda enggak apa-apa. Ya. Karena itu kalau sudah baca kitab Mazmur, ada tulisan Mazmur Daud kepada pemimpin biduan. Kalau nyanyi itu suaranya berapa? 4. Betul? 1, 2, 3, 4 sama? Enggak sama. Tapi kalau digabung akord. Nah, ya gereja ini beda itu no problem. Tapi yang penting akord. Akord. Katakan akord. Akur. Kalau akor bahasa Inggris, ya bahasa Indonesia. Akur. Dan akur mesti apa, Su? Mesti bisa menerima. Amin. Ya, saudaraku. Hendaklah kamu saling mengasihi supaya dunia tahu kamu muridku. Benar? Hendaklah kamu bersatu supaya dunia tahu kamu muridku. Jadi Spurgeon berkata, saudaraku, dunia tidak dengar Injil, dia dengar kita bagaimana. Dan betul, dunia nggak perlu dengar berita Injil, berita gereja kok apik ya. Kok kumpul bersatu ya. Luar biasa gereja itu. Nah mereka lalu percaya Yesus. Wah damai. Ya. Nah karena itu bukan hanya nabi-nabiku. Tapi Yesus juga nangis. Ya. Lukas 17 mengatakan seperti ini. Ya. Dan ketika Yesus dekat melihat kota itu, ia menangis. Karena engkau tidak mengetahui, ini kuncinya. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana aku melawat. Kamu tidak ngerti aku ini melawat. Kamu nggak tahu
Ya, kan itu sekarang gereja harus tahu, Tuhan itu sedang melawat Indonesia. Melawat Indonesia. Dia dulu melawat Korea, betul? Korea, wih, kita banyak ke Korea. Sekarang Korea nurun. Kenapa, Karena mewah. Pertama kali dulu saya ke Korea, nggak ada mobil Toyota, nggak ada. Nggak ada brand Jepang, itu paling benci dia, brand Jepang. Dr. Cho naiknya apa sih? Pisio. Dia nggak mau Jepang. Semua orang Korea nggak seneng Jepang. Belakangan saya ke Korea, lu kok banyak Toyota sekarang. Karena itu kalau di Jepang Honda, kalau di Korea Hyundai, pakai H juga gitu, tapi dimiringkan. Aku nggak mau, ya, foto tour style Jepang nggak ada, foto tour style Korea, ya. Jadi kita mesti mengerti, Tuhan Yesus itu tahu paling menyedihkan ini, Matius 24 ayat 11. Ini, Tuhan berkata nanti akan terjadi siksaan yang belum pernah terjadi. Ya, waktu sopir saya off-kan karena dia sakit jantung, nanti nyetir terus jantungnya sudah ikut saya hampir 20 tahun, saya harus off-kan, saya kasih uang ya untuk dia beli rumah, lalu off-kan, lalu dia nggak punya kerjaan, lalu gandeng sama adiknya yang menjadi preman, dan dia ikut untuk menjaga, merampok jemaat kita juga, merampok 100 kilo emas. Anak jemaat kita 2 ditembak mati. Dan dia dihukum 17 tahun. Dia cuma jadi mata-mata loh, bukan yang menembak, bukan, cuma menjaga kalau ada polisi. Tapi waktu disiksa dia berkata, kukuku dicabuti. Begitu cabut dia berkata, waduh. Saya nggak ngerti, waktu dia masuk Nusa Kambangan, anak saya yang perempuan yang pertama, karena dari kecil diantar oleh sopir itu, anak saya itu membawa kasur, membawa bahan makanan ke Nusa Kambangan, ngirim. Saya tidak ngerti. Anak saya bisa ngerti sopir. Saya sampai, aduh. Bawa dari Semarang. Luar biasa. Tahukah saudara, Tuhan kasih jam. Kamu nggak ngerti waktu saat kamu dilawat. Nah sekarang Tuhan kasih jam. Jamnya itu adalah Israel dan gereja. Jadi bukan hanya Israel jamnya Tuhan, tapi gereja. Karena itu kalau gereja sudah menyatu, itu jamnya. Marilah kita menyatu. Kita ingin Tuhan kembali. Tuhan masih nggak mau kembali. Kenapa? Karena malu. Malu kenapa? Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kenapa? Nah, karena tubuhnya masih carut marut kok. Nanti kalau kepalanya jenius, profesor, S8, tapi tubuhnya reot. Andahlah, malu saya. Kapan kepala ini mau ditaruh
Kalau gereja kita, semua kita bisa disatukan oleh karena kasih. Haleluya. Amin. Tuhan kata, oke, now I will rest. Aku mau istirahat. Tuhan masih kerja sekarang di sorga. Terus berdoa, nunggu kita sebetulnya. Kapan ya, kapan? Denominasi itu loh yang bikin masalah. Aku denominasi ini, aku denominasi ini. Aku punya doktrin hebat. Belum tentu hebat. Kalau kamu nggak punya kasih, nol. Betul? Walaupun kamu menyerahkan dirimu, tubuhmu, tapi tanpa kasih, gong. Nggak ada artinya. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Memperhatikan. Sudah memperhatikan enggak? Saat-saat ini Israel sudah, orang Jawa bilang, kebelet. Mau mendirikan bait Allah itu sudah, semua sudah siap. Tahun 2022 ditemukan betul-betul lembu merah yang tanpa cacat sama sekali. Dulu dicari, sudah mungkin hampir 20 tahun mereka keliling dunia cari lembu merah, nggak ketemu. Tapi tahun 2022 ketemu lembu merah yang tanpa ada satu bulu putih pun nggak ada. Dulu mereka kata, wih ini merah, tapi terus dipakai keker, oh ada bulu putihnya, nggak jadi. Lalu apa? Punuknya ini mesti berdiri semua. Kalau sudah di rata berarti pernah menanggung kuk afkir. Dan tahun 2022 jadi baru ya. Begitu didatangkan ribut negara-negara Arab. Karena ini upacara bilangan 19 untuk penyucian. Ya kalau najis hanya bisa disucikan melalui abu lembu merah. Selama zaman Taurat dulu yang dibunuh lembu merahnya 9 untuk jutaan orang. Baru 9. Abu kan sedikit aja. Nah, mereka nggak punya lagi lembu merah. Dan 2022 diketemukan. Dan semua alat-alat, semua imam sudah dilatih. Semua pakaiannya. Kalau sudah ke Israel kan ditunjukkan itu. Pakaiannya semua sudah. Menorah, pelita emas sudah. Semua sudah. Ya, karena itu kita mesti ini. Coba kita bacakan baik-baik. Matius 24 ayat 20 sampai 22 ya. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Karena orang-orang pilihan. Kita orang pilihan selalu teriak sama Tuhan. Tuhan, kapan Tuhan datang? Kapan? Jeritan-jeritan itu seperti orang-orang dulu di Mesir. Mereka mengeluh. Lalu Alkitab mengatakan Tuhan mendengar keluhan mereka. Amin. Kalau gereja, aduh kami masih senang di dunia. Kami masih senang, ya udah. Tapi kalau kita mengeluh, Tuhan, kapan tuh Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Kami sudah nggak tahan ini. Lihat no dunia yang begini rusak. Nanti banyak anak-anak cucu kami bisa terkena jangkit ya penyakit ini.
Kita mesti seru sama Tuhan. Tuhan, kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Dan gereja-gereja jarang memberitakan tentang kedatangan Tuhan aneh. Kenapa jemaat Tesalonika itu disebut jemaat yang luar biasa imannya? Coba nanti sudah baca 1 Tesalonika 2, 3, 4, 5. Dalam tiap pasal mesti ada tulisan kedatangan Tuhan. Zamannya Paulus itu. Yaitu Paulus sudah memberitahu tentang antikris. Gereja sekarang nggak mau cerita antikris. Nanti jemaat takut. Jangan ditakut-takuti. Loh, Paulus memberitahu. Sepertinya mereka itu, Tuhan mau datang, kalau gitu nggak usah sekolah. Nggak usah kerja. Makanya Tuhan berkata, kalau tidak mau kerja, jangan makan. Jadi begini, kita tetap harus melakukan tugas terus. Tapi pikiran kita itu, besok Tuhan datang, besok Tuhan datang, besok Tuhan datang, besok Tuhan datang. Pikiran kita mesti ke sana supaya kita itu ready. Kalau nggak gitu, nggak bisa. Agustinus berkata, kamu mesti pikirkan besok mau mati. Kalau kamu bisa pikir besok mau mati, engkau akan, wah sudah beres-beresan dah. Ya toh? Sudah enggak urusan, ya ribut apa, sudah lupakan gitu. Karena besok mau mati. Ya, akan terjadi siksaan yang awal belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Ini sangat mengerikan, ya. Dan sekiranya waktu itu tidak dipersingkat, segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Ini Tuhan yang ngomong ini loh. Karena itu kita mesti mengerti. Jadi dalam Tuhan itu ada musim-musim. Musim dingin. Jangan pelarianmu terjadi pada musim dingin atau hari Sabat. Jadi sudah lihat zaman anugerah itu gereja. Ya. Nah di situ Israel muncul tahun 48. Kapan gereja itu betul-betul boom? Ya, mulai dari Pentakosta. Abad ke-20 itu kan Pentakosta. Begitu Pentakosta tapi belum. Terus sampai mulai terjadi, mulai gabung dengan karismatik. Ya, karena itu jangan, biasanya kan gitu ya, kalau ada pembaruan alergi. Dulu apa, Dulu kan Katolik jadi Protestan. Alergi enggak orang Katolik? Alergi. Protestan muncullah Baptis. Alergi enggak orang Protestan dengan orang Baptis? Alergi. Kok diselam? Sudah cukup dipercek kok diselam lagi. Lalu pemimpinnya ditenggelamkan di selam. Loh ini benar. Kenapa? Alergi. Nah sekarang setelah baptis muncul gerakan kesembuhan. Ada lagi kesembuhan. Alergi. Kan sudah ditulis. Ya, kamu akan memegang ular. Lihat itu, obat-obat kan ada ular itu. Loh kok ke situ? Jadi obat bukan kesembuhan ilahi. Itu banyak pendirian, banyak pendeta masih nggak mau percaya kesembuhan ilahi. Makanya muncul kesembuhan ilahi, geger lagi. Belum muncul Pentakosta. Ngomong-ngomongnya Edian. Betul? Saya baca buku dari orang yang dikatakan yang namanya The Prince of Expository. The
Prince. Saya baca bukunya dan saya belajar dari orang itu. Tapi saya baca juga, dia berkata begini, speaking in tongues is the last vomit. Vomit itu muntahan from Satan. Kaget saya. Berkata-kata dalam bahasa roh itu muntahnya iblis. Ngamuk enggak orang Pantekosta? Ngamuk. Ya gitu itu loh. Gereja itu gitu. Kalau ada, ya. Sekarang orang Pantekosta muncul karismatik. Loh kok bahasa roh kok dilagu-lagukan? Bahasa roh itu mesti nangis. Iya toh? Ribut lagi. Kenapa toh kita ribut? Biarkan toh. Tuhan bergerak dengan caranya, yang mau percaya, yang mau terima silahkan. Tapi kita punya satu Tuhan. Satu Tuhan. Ini kita hormati. Kalau sudah punya kasih, bahasa-bahasa roh nanti memang akan lenyap. Tapi kasih akan bertahan kekal selama-lamanya. Mari terimalah saudaramu. Ya, yang berbeda itu. Ada musim panas. Kapan itu? Israel sebagai negara dan gereja mulai saat itu boom, berkembang pesat. Ya, dan Tuhan kata kemarin sudah saya katakan, generasi ini tidak akan lenyap sebelum Tuhan menggenapi. Jadi cuma satu generasi setelah tahun 48 pasti Tuhan datang. Jadi kita ini sudah sebentar lagi, pasti Tuhan datang. Kenapa? Karena salah satu tanda seperti Sodom dan Gomora. Dan kita lihat sekarang sudah Sodom ini sudah keluar, betul nggak? Di mana-mana lihat, yang kemarin saya katakan Olimpiade saja acaranya itu penuh dengan acara maksiat. Itu belum pernah terjadi. Ya, saudaraku. Dan setelah musim panas ada musim apa? Musim gugur yang saya kasih blinking itu. Ya, warna pink itu. Nanti banyak yang gugur, banyak yang murtad. Ya. Tapi setelah itu ada musim dingin. Nah, kata Tuhan, jangan sampai pelarianmu pada musim dingin. Dingin berarti gimana ya? Pendeta-pendeta yang sudah betul-betul bagus rapture semua. Anak-anak Tuhan yang baik diangkat semua. Nah, gereja tinggal melempem. Dingin nanti. Jadi saudara mesti fight sendiri. Saudara mesti berjuang betul-betul. Nanti tidak ada gereja, pasti akan dihancurkan gereja-gereja itu. Jadi nanti tinggal saudara akan sembunyi-sembunyi untuk bisa ya beribadah. Dulu zamannya rasul-rasul setelah terjadi aniaya oleh kaisar-kaisar, istimewa Kaisar Diokletian, maka orang-orang Kristen ibadahnya di mana? Di bawah tanah, di kuburan bawah tanah di Italia. Sampai sekarang diketemukan yang disebut katakombe. Itu kalau diukur terowongan-terowongan itu luar biasa, ya seperti terowongannya Hamas begitu. Tapi kuburan dan orang Kristen ibadahnya di situ. Kenapa? Karena takut untuk ditangkap. Dan nanti zaman antikris sudah nggak bisa seperti ini, nggak bisa. Sudah mesti tinggal di rumah-rumah dan tepuknya katanya kalau di China sekarang kalau tepuk tangan itu gini. Jadi tidak sampai nanti bunyi. Jadi sampai begitu.
Ayo toh, pakai kesempatan. Haleluya. Kamu pakai kesempatan. Sebelum masa itu sukar datang, ada masa aniaya terjadi. Ya, ada siksaan yang belum pernah terjadi. Dan pertama oleh perempuan pelacur. Kemarin saya sudah katakan, wanita pelacur itu. New Age Movement, ini pasti. Sekarang lihat aja, dulu nggak ada namanya tulisan The Church of Satan, gereja setan, betul nggak? Yang melayani orang-orang sejenis. Bayangin, dan ada satu gereja yang semua telanjang. Aneh ya, di Amerika. Pendetanya ini loh saya lihat. Telanjang, bulat. Pengantinnya telanjang bulat. Kok ya ada ya? Ada. Gila-gila. Ada. Untung di Indonesia. Jadi saudara, ada yang menahan kita nggak apa-apa. Tapi kita aman di sini. Gereja bangkit dalam kesulitan, kesukaran. Ada tekanan, kita kumpul, betul nggak? Makin ditekan, makin didesak, amin. Kita bisa kumpul. Kalau nggak ada tekanan, karena itu gembala-gembala bawa apa sih? Bawa anjing, supaya domba-dombanya takut sama anjing, kumpul. Terima kasih, ada anjing-anjing. Saya masih kata, no problem. Kita hidup banyak salib, banyak mahkota. Mari kita tetap percaya, Tuhan ada. Tuhan ada. Dan Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kita. Dan Daniel adalah seorang, saya mau cerita sedikit, kenapa saya dipanggil Tuhan. Saya setelah lulus dari ITB, saya dipanggil pemerintah kerja di Departemen Pertambangan. Ya, waktu itu diangkat semua, lalu punya kedudukan yang tinggi. Pada saat itu F4, ya kita semua lulusan, karena waktu itu sangat membutuhkan insinyur, F4 langsung. Tapi saya rasa nggak ada kerjaan, baca koran, pimpinan saya baca koran. Saya berkata, aduh, lalu saya kerja di IBM, International Business Machine. Waktu itu saya gagap dulu, sampai lulus SMA gagap. Tapi saya berjanji sama Tuhan, kalau saya sembuh, saya mau jadi hamba Tuhan. Begitu saya sembuh, Tuhan tagih, kamu utang. Dan supaya bayar, saya dibuat sakit. Biasanya gitu ya. Kalau belum dijewer, belum mau. Dijewerlah sama Tuhan, dan saya sakit. Goyang ke kanan sakit, goyang ke kiri sakit. Lalu saya melihat penglihatan. Tulisan jelasku. Aku datang segera. Begitu jelas. Besok bangun saya berkata, Tuhan, aku menjawab panggilan. Begitu saya menjadi hamba Tuhanku, saya mulai baca kitab Wahyu, Daniel, Zakaria. Yang saya lihat memang Daniel itu nubuat untuk dunia. Wahyu untuk gereja. Zakaria untuk Israel. Saya teliti semua. Mungkin sudah bisa beli bukunya Wahyu yang baru terbit, tapi harus revisi kembali dengan adanya perbaikan. Kitab Daniel luar biasa. Saudaraku, saudara mesti ngerti tentang Daniel ini. Begitu tepat, sampai namanya Cleopatra itu ada ceritanya di situ. Bayangin, Cleopatra saja ada ceritanya di kitab Daniel. Luar biasa, ya. Jadi kitab Daniel itu mencengangkan orang, luar biasa. Dan kita mesti tahu
kedatangan Tuhan sudah ditentukan. Tinggal 1 minggu, 7 tahun. Tapi sebelum itu Tuhan akan datang di udara, menjemput, namanya BSG. Kita akan diangkat oleh Tuhan lebih dulu, supaya luput dari masa aniaya itu. Tapi kalau saudara belum, sudah harus melalui aniaya bersama Israel. Wow, itu mengerikan. Ya, karena itu kalau saudara nanti mau percaya Yesus, biasanya mesti mati. Mati. Sudah tahu Rasul Yohanes ceritanya diapakan? Kalau Rasul Yohanes kan dibuang. Ya, kalau Petrus disalib terbalik. Ya. Kalau Thomas gimana? Diseret di India. Dia diikat, tangannya diseret pakai kuda. Jadi lewat batu-batu, mukanya hancur semua. Itu rasul-rasul, semua mati, mengerikan. Saudara yang mau rapture lebih dulu, saudara menderita sekarang, now. Mau pikul salib. Only by cross you can go through. Hanya orang yang mau menderita karena benar, engkau dimaki karena benar, engkau ditekan karena benar, engkau berkata puji Tuhan. Karena itu cepatlah tanggap. Seperti apa? Sudah mesti cepat tanggap. Seperti kijang. Karena itu saya buat buku. Pertama dulu Kristen Domba, Kristen Raja Wali. Lalu saya buat buku kedua Kristen Domba. Lalu saya buat Kristen Singa. Karena gambaran Yesus itu singa. Yesus itu domba. Yesus itu Raja Wali. Ya. Dan lalu Kristen suku lembu. Yesus digambarkan seperti lembu, karena itu korban-korban lembu. Kenapa lembu sama domba itu? Karena mereka spesial. Makan rumput bisa berubah jadi susu, jadi daging. Karena punya 4 perut. Digestion. Karena itu anak-anak Tuhan mesti digest. Ini loh. Dimakan supaya berubah jadi daging. The words of God became flesh. Firman Tuhan jadi kehidupanmu. Karena firman Tuhan ini Allah. Percaya? Karena Tuhan yang ngomong. Jadi Allah nanti akan infus. Tubuhmu berubah. Kalau engkau mengalami mau berubah bisa rapture nanti seperti ulat masuk ke pompong 3 minggu. Nah disitulah salib. Tapi berubah nanti jadi kupu-kupu terbang. Tuhan ubah tubuh saudara. Saya percaya. Karena itu jaga kekudusan tubuh kita. Jaga kekudusan tubuh kita. Cepat tanggap. Nah kalau kijang, bicara kijang berarti cepat. Kamu mesti cepat. Jangan lelet. Cepat. Ya. Bacakan. Kidung Agung 2, 8 dan 9. Dengarlah, kekasihku, lihatlah. Ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Bahasa Inggris beda sedikit. Kalau bahasa Indonesia, dengarlah kekasihku. Kalau bahasa Inggris katakan, the voice, my beloved. The voice of my beloved. Jadi gereja Tuhan mesti, itu suaranya kekasihku. Bisa enggak kita nangkep kalau baca Alkitab? Ini suara Tuhan. Ya.
Ini suara Tuhan. Ku dengar suara Tuhan, ku dengar suara Tuhan. Dia memanggil ku. Terus kita dengar apa? Derap perang. Anda dengar enggak hari-hari ini? Sepertinya ada suasana perang. Kita mesti dengar. Tuhan sudah marah pada dunia ini. Ya, lihat kekasihku. Dia datang melompat-lompatku. Ya, behold, I come quickly. Itu kata Tuhan berkali-kali. Lihat, aku datang segera. Ya, berkali-kali dalam kitab Wahyu. Saudaraku. Karena itu, apa yang menjadi respon saudara? Wahyu 3 ayat 1. Lihatlah, aku datang segera. Itu ditulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 7, 12, 20. Khusus untuk siapa? Gereja Philadelphia. Yes. Sebelum Philadelphia apa? Sardis. Gereja Sardis kata Tuhan, aku yang punya 7 roh. Ya, kamu ini tidur. Bangun. Betul? Tuhan kan tegur jemaat Sardis. Ya, kata Sardis itu nyanyian pembaruan. Itulah gereja yang ada salah satu denominasi terjadi pembaruan gereja. Jadi sebetulnya 7 gereja itu semua bicara tentang timing. Ya, gereja Efesus 100 tahun pertama. Setelah Efesus, Smyrna, gereja zaman aniaya. Zamannya kaisar-kaisar, di mana banyak orang dibunuh. Setelah itu terjadi gereja Pergamos. Pergamos datang waktu Konstantin naik. Gereja negara. Setelah Pergamos, Tiatira. Nah, Tiatira di situ ada Isabel. Sudah tahu apa gereja Isabel yang sekarang ada? Pakai pernik-pernik, pakai apa, itu Isabel. Ya, jadi itu semua bicara gereja. Dan hari-hari akhir ini gereja Laodikia kita. Banyak pendeta-pendeta banyak yang pakai filsafat. Ya. Tidak lagi mengupas Alkitab, tapi baca buku-buku orang-orang. Jadi lebih banyak motivasi. They are motivator, not preacher. Memotivasi orang. Nah, apa respon saudara? Yang penting sekarang, ya ini. Jadi setiap kali mesti ada respon. Respon yang bagus, respon yang kurang bagus. Respon buah sulung seperti Kidung Agung 3 ayat 1-5. Bacakan. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Ku cari, tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan, dan di lapangan-lapangan. Ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari, tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui penjaga-penjaga kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Iya, kata apa yang diulangi? Ku cari, ku cari, ku cari, ku cari. Berapa kali? 4 kali. Ku cari. Engkau mencari Tuhan dengan apa? Nah, nanti baca, ingat ya, saya kasih tip, itu dalil. Kalau saudara sekolah mau bikin pemecahan, ya, karena saya ini dari dasar eksak, ya, mesti hafal ayat apa itu dalil-dalil. Nah, dalil Alkitab juga begitu. Cari.
Dengan apa kamu cari Tuhan? Mazmur 77 ayat 7. Ingat ya, 7. With my spirit I seek you. Bagaimana sudah cari Tuhan? Dengan apa? Roh. Jadi nggak bisa pakai otak. Berbahagia kalau kita penuh Roh Kudus. Wow. Kita diberi cara untuk mencari Tuhan. Berdoa dengan cari Tuhan. Berdoalah dalam roh. Ya, ku cari, tapi tidak kutemui. Tapi bersyukur aku ditemui siapa? Penjaga-penjaga kota. Nah, penjaga kota itu kalau zaman dulu itu jaganya di atas menara. Pendoa itu penjaga-penjaga. Apa yang terjadi kalau ketemu penjaga-penjaga? Bacakan terus. Baru saja aku meninggalkan mereka. Kutemui jantung hatiku. Kupegang dan tak kulepaskan dia. Sampai kubawa dia ke rumah ibuku. Ke kamar orang yang melahirkan aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem. Demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Setelah ketemu peronda-peronda malam, lalu ketemulah dia dengan jantung hatinya. Peronda-peronda itu pendoa-pendoa. Kalau kita suka mencari Tuhan dan kita gandeng dengan pendoa-pendoa. Karena itu saudara yang belum masuk jaringan doa, ayo masuk jaringan doa. Supaya nanti saudara ketemu Tuhan. Ketemu, di sini katakan, barusan saja aku meninggalkan mereka, kutemui. Lalu gimana setelah ketemu? Dipegang, Tuhan itu dipegang, tidak dilepaskan. Lalu dibawa ke rumah. Untuk apa? Persekutuan yang intim dengan Tuhan. Haleluya. Kita mesti bawa sampai persekutuan intim dengan Tuhan. Kenapa bisa mencari? Dengan apa kita mencari? Ini ayat dalil lagi. Yesaya 26 ayat 9. Tapi saya ambil dari bahasa Inggris. Karena bahasa Indonesia terjemahnya berbeda. Bacakan. Milka mungkin bacakan. Atau ya baca. With my soul have I desired thee in the night. Yeah, with my spirit within me will I seek thee early. For when the judgments are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. With my soul I desire. Merindukan. Jadi kalau merindu dengan apa? Jiwa. Dengan roh kita cari. Jadi dua hal. Kalau saudara mau cari Tuhan, mesti rindu dulu. Nah, enggak rindu kok mau cari. Kami anak saya datang ke Manado rindu makanan. Iya, makanan Manado. Begitu datang, Pak John berkata, ini loh sebelah hotel ini ada makanan Manado enak. Jadi kalau saya tidak perlu jauh-jauh, di sebelah hotel ada Raja Wali namanya. Enak ya, memang enak. Ya. Kamu rindu, kamu cari. Iya, tapi masih ada rindu dulu. Ya, cari Yesus itu kebenaran dengan jiwa yang rindu. Karena itu cari ini loh tiap pagi. Lalu saudara dengan roh sudah berdoa. Tekunlah berdoa. Maka roh ini akan menginsafkan kita. Menginsafkan tentang dosa, engkau bereskan. Tentang kebenaran bahwa Tuhan mau mengampuni Anda. Tentang penghakiman supaya timbul takut akan Tuhan. Kalau sudah sampai takut akan Tuhan, beres. Amin.
Kenapa kita bisa berbuat dosa? Ya karena nggak takut sama Tuhan. Itu aja. Sekarang respons sebaliknya. Ada orang-orang yang malas. Nah ini respon buah susulan sekarang. Tadi respon buah sulung. Ya, sekarang respon buah susulan. Ya. Bacakan. Aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Kumakan sambangku dan maduku. Kuminum anggurku dan susuku. Makanlah, teman-teman, minumlah. Minumlah sampai mabuk cinta. Ini undangan Tuhan. Aku datang. I come quickly. Aku datang segera. Yuk, pesta. Pesta rohani. Makan, minum sampai mabuk. Tadi kita nyanyi mabuk kita, betul? Benar, saya terima kasih untuk pemimpin pujian dan singers membawa kita mabuk roh, ya. Dan Tuhan ingin datang mengadakan pesta anak domba. Tuhan kata, ayo, come and dine, makan, pesta. Gimana respon saudara? Ya, yang penting itu respon kita. Nah, respon dari orang yang lelet ini, ya, respon buah susulan itu ini. Ini, bacakan. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah kau akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Wah, ini jawaban dari mempelai perempuan yang lelet. Aku tidur, tapi hatiku bangun. Apa itu? Aku tidur, tapi hatiku bangun. Jadi orang ini belum tidur, pulas, betul? Hatiku bangun, ini kan belum pulas. Dia dengar kekasihku mengetuk. Ini jemaat Sardis. Jemaat Sardis. Tahu waktu kedatangan Tuhan, tahu. Tapi nggak mau respons. Itulah jemaat Laodikia. Aku mengetok di depan pintu. Ini jemaat loh. Bukalah hatimu, buka hatimu. Aku ngetok sudah lama, buka. Ini jemaat Laodikia. Jawabannya, bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku mesti pakai lagi? Aku pakai daster. Masa ketemu pengantin pakai daster. Aduh ngantuk aku. Ya, mendengar tapi malas. Ya, merasakan hadirat Tuhan tapi malas bangun. Nah, Tuhan tidak berhenti di situ. Dia ngetuk. Coba kita dengarkan ini. Aku kedinginan. Kamu kok belum buka-buka? Ya, mengetuk pintu. Aku ketuk. Tapi jawabannya ini, jawabannya. Aku mengantuk. Ini bahasa Inggrisku, tapi bahasa Indonesia, aku tidur. Mestinya ngantuk. Aku ngantuk, tapi hatiku bangun. Itu suara kekasihku. Tahu. Jelas belum tidur pulas, tahu suara Tuhan, tahu Pak Bekti ngomong Tuhan mau datang, betul? Tahu. Pak John bikin KKR ini supaya saudara bukan tahu, tapi bergerak. Yuk kumpul lagi, cepat kumpul lagi, gerakan lagi. Kenapa? Karena capek. Capek karena apa? Pekerjaan Tuhan. Banyak kerjaan Tuhan, tapi bukan hadirat Tuhan.
Makanya tadi dengan pujian itu kita dikasih hadirat Tuhan supaya refresh. Kalau pekerjaan Tuhan itu melelahkan, betul? Kunjungi orang sakit, mendoakan orang mati, habis mati orang kawin mesti datang. Kalau enggak datang diomeli pendetanya. Wah, aku ngawin ke anak, kamu enggak datang. Kalau aku di penjara, kamu juga enggak datang. Ya, pendeta capek sampai pendetanya kehilangan hadirat Tuhan. Kasihan ya pendeta-pendeta. Ya, karena itu saudaraku, capek karena pekerjaan Tuhan, ya, buah susulan kurang tanggap, ya. Jadi, kekasihku kubukakan pintu yang merah itu. Aku bangun, akhirnya diketok terus, dikatakan, kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Hatiku berdebar-debar. Wih, sudah mulai gerakan. Ya, lalu bangun, buka pintu. Tetapi kekasihku sudah pergi. Artinya apa? Terlambat. Kekasihku sudah pergi dengan rombongan pertama rapture. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tapi tidak kutemui. Ditemui oleh peronda yang lain sekarang. Dipukulinya aku. Lihat ini bedanya. Jadi nanti ada gereja yang ketemu peronda, lalu ketemu kekasih. Tapi di sini ketemu peronda, dipukuli. Mau yang mana? Saya pilih. Dulu saya pikir ini mesti 2 sesi. Kedatangan Tuhan itu 2 sesi. Sesi Tuhan datang di udara, nggak kelihatan seperti pencuri. Nanti Tuhan datang kelihatan. Dan kita jangan nunggu Tuhan datang. Kita mesti naik dulu, kita bersama dengan Tuhan datang. Amin. Jangan keliru loh ya. Jangan, loh Tuhan kok belum datang. Loh kita mesti naik dulu. Berkali-kali Alkitab nulis. Tuhan datang dengan para orang kudus. Nah kok ditunggu-tunggu. Oh Tuhan datang dengan para orang kudus kok. Sudah mesti naik dulu. Amin. Ya, karena itu akibat kurang tanggap, alami masa sengsara. Jadi ada pergerakan Roh Kudus tadi, tangan masuk berdebar-debar. Waduh, mulai semangatku, alami kebangunan rohani. Memang masa sengsara nanti Tuhan akan kirim orang-orang Yahudi nanti percaya Yesus keluar Beni Hinn 144.000 Beni Hinn. Bayangin 144.000 Maurice Cerullo, 144.000 Reinhard Bonnke. Coba dunia nanti gegernya. Jadi masa sengsara itu Tuhan masih bekerja keras, bukan main, menyelamatkan. Ya, sampai akhirnya Tuhan kirim siapa? Musa dan Elia. Wih, bikin ajaib yang luar biasa. Kalau enggak gitu, enggak ada orang selamat. Ya, jadi tapi dipukuli. Alami masa sengsara 3,5 tahun, 3,5 tahun. Karena itu saudara perhatikan nanti ada 2 sesi kedatangan Tuhan, ya. Karena itu disebutkan dalam Lukas 17 bahwa hari-hari anak manusia, bukan hari anak manusia, tapi hari-hari anak manusia. Hari anak manusia pertama Tuhan datang di udara. Hari anak manusia yang berikutnya Tuhan datang ke bumi. Saudaraku,
mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya, saudaraku. Jadi antikris menyatakan diri sebagai Allah dan itulah terjadi sengsara besar. Ini untuk orang Israel sebetulnya. Tapi gereja akan masuk ke situ. Ya, karena tidak mau percaya secepatnya. Ya. Nah, apa buktinya bahwa gereja pasti mengalami sengsara? Pasti. Karena Tuhan sudah berkata dalam Wahyu 7. Coba dibacakan cepat. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan ada pada Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur di hadapan tahta itu. Dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Jelas ya? Banyak enggak orang Kristen akan menderita? Baca yang putih itu. Siapa orang-orang ini? Mereka orang-orang yang keluar dari, jadi berarti mengalami kesusahan besar. Mungkin sudah beda doktrin, tapi coba teliti Alkitab. Saya dulu juga tidak mau percaya itu. Semua kita akan diangkat. Tapi yang sulung lebih dulu. Nanti baca Mika 7 ayat 1 dan 2 jelas, lebih jelas. Ada buah susulan, ada buah sulung. Ya, saya sudah pelajari baik-baik. Saya nggak berani bicara tanpa pelajari. Karena itu pesan Tuhan, ya, pesan Tuhan ini yang harus kita dengar. Sebab, yuk bacakan. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketumpangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah, kamu seperti yang memang kamu lakukan. Iya. Saudaraku, jadi kita harus ini sebagai akhir. Saudara mesti pakai baju sirah. Kalau mau perang, pakailah baju sirah. Baju sirah apa? Iman dan kasih. Baju sirah itu ini tutup dada. Tutup dada mesti depan, belakang. Tentara Roma yang bawahan tidak dikasih baju sirah belakang, hanya depan. Kenapa? Supaya jangan membalik badan. Kalau balik, kena musuh. Jadi mereka disuruh perang sampai mati. Nggak boleh balik. Tapi jenderal-jenderalnya pakai baju sirah depan belakang. Kenapa?
Karena jenderalnya bisa ditusuk dari belakang oleh teman rakyatnya. Betul? Pendeta banyak yang ditusuk. Gimana Pak Jonto? Pak John, pernah ditusuk enggak? Gimana Pak? Siapa yang ngata-ngatai pendeta? Ya jemaat lah. Tapi sudah enggak boleh tablok mereka. Anggap sebagai anak. Betul? Ibu-ibu yang gendong bayi sering dijambak enggak rambutmu? Oh, sering. Digerawuk. Lalu ditempeleng bayinya. Bok! Ya mati. Pendeta mesti apa? Sabar. 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 Love is patient. Apa itu cinta? Sabar. Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Saya ganti. Hai suami-suami, sabarlah terhadap istrimu. Yes or no? Yes or no? Sudah mesti sabar. Kita gembala mesti sabar. Mari kita mau percaya, tujuan kita, slide terakhir tadi, tujuan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Cinta tidak akan dapat dikalahkan. Kasih Tuhan tidak dapat dikalahkan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap mencintai kita. Nah, mari kita mau juga berkata, kami mau tetap cinta Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya dan selama-lamanya.